Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ini, ada konsep yang harus kita pahami dulu, yaitu bicara tentang menguap dan mendidih. Apakah menguap dan mendidih itu adalah sama? Nah, bisa kita lihat. Kalau menguap, cairan itu dalam suhu berapapun bisa terjadi penguapan. Ya, di sekitar kita mungkin kalau kita lihat lantai yang biasa dipel, kemudian tiba-tiba nanti setelah waktu tertentu dia akan kering. Atau baju yang kita gunakan ketika dicuci kemudian dijemur, nah juga akan kering juga. Itu kenapa? Karena terjadi penguapan. Airnya mendidih tidak? Ya tidak. Ya. Kemudian ketika menguap ini, yang perlu diperhatikan adalah menguap itu terjadinya hanya di permukaan saja. Jadi ini, katakanlah ini adalah permukaan dari cairan atau permukaan benda juga bisa. Nah, disitulah terjadinya penguapan. Artinya adalah bahwa faktor yang mempengaruhi penguapan itu adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan dari benda tersebut, maka dia akan lebih mudah untuk cepat menguap. Ya, air tentunya. Kalau kita lihat mungkin bagaimana misalnya kalau kita jemur anduk. Apakah dengan menjemurnya hanya dengan melipatnya saja, atau kita bikin permukaannya seluas mungkin? Nah, tentu dalam hal ini agar lebih cepat kering, maka permukaannya kita bikin seluas mungkin. Karena yang menguap itu hanya bagian permukaan saja. Kemudian, bagaimana halnya dengan mendidih? Nah, mendidih seperti yang kita tahu, ya. Ini kalau untuk air secara umum itu adalah 100 derajat Celcius. Tentu dengan catatan atau asumsi bahwa pada tekanan 1 atm. Ya. Nah, kapan air itu mendidih? Nah, air itu mendidih ini dipengaruhi oleh tekanan. Di mana tekanan itu ada yang disebut dengan tekanan yang di dalam, ya. Di dalam larutan atau dalam cairan. Kemudian nanti ada tekanan luar, tekanan udara luar. Nah, mendidih itu terjadi kalau P yang dalam, tekanan di dalam cairan itu sama dengan tekanan udara luar. Nah, saat itulah terjadi pendidihan. Berbeda halnya dengan menguap yang hanya terjadi pada permukaan saja. Mungkin kalau Anda pernah perhatikan bagaimana air mendidih, ada timbul semacam gejolak begitu. Berarti dengan demikian, maka mendidih itu tidak hanya terjadi di permukaan saja, tetapi di seluruh bagian dari cairan tersebut. Nah, dengan demikian Anda bisa bedakan mendidih dan menguap itu perbedaannya seperti apa. Tapi juga bisa kita lihat juga apa persamaannya. Kira-kira apa persamaannya? Nah, itu persamaannya adalah perubahan dari wujud cair menjadi gas. Di sini juga ketika mendidih juga dari cair jadi gas atau menjadi uap air kalau itu adalah berupa air. Jadi titik didih itu adalah suhu pada saat tekanan dalam cairan itu sama dengan tekanan di luar cairan. Sekarang kita lihat yang berikut. Ini adalah larutan, di mana di sini tentu adalah zat terlarut di dalamnya. Ini adalah pelarut murni. Nah, kita perhatikan bahwa tekanan uapnya sesuai dengan apa yang kita lihat sebelumnya juga adalah bahwa tekanan uap dari sebuah larutan itu hanya segini. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan tekanan uap dari zat pelarut murni, itu adalah ya lebih rendah.
tekanan uap larutan itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murni. Artinya adalah bahwa adanya zat terlarut itu akan menurunkan tekanan uap dari larutan atau cairan yang ditempatinya. Maka dengan demikian, katakanlah tadinya suhu pada air mendidih itu adalah 100 derajat Celcius, dengan adanya zat terlarut di sini, maka tentu dia akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena tekanannya itu adalah lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. Kalau kita analogikan saja, katakanlah kalau ini untuk mencapai 100, ya ini 100, 1 atm, ya, hanya dengan 100 derajat Celcius. Tetapi kalau untuk yang larutan dengan adanya 100 derajat Celcius, berarti tekanannya itu masih kurang dari 1 atm. Maka dengan demikian, nah, agar dia terjadi penguapan, agar yang tidak seperti yang saya sampaikan tadi bahwa agar tekanan uap di luar dan di dalam larutan itu sama, tentu dibutuhkan suhunya adalah lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, selisih itulah yang kita sebut dengan kenaikan titik didih. Ya, dengan demikian adanya zat terlarut di sini itu menyebabkan naiknya titik didih. Jadi dalam hal ini kita perlu perhatikan juga bahwa bagaimana kita bisa memahami tentang tekanan uap, kemudian kita hubungkan tekanan uap itu dengan peristiwa mendidih, di mana tekanan di dalam harus sama dengan di luar. Nah, dengan demikian, begitu ya penjelasannya tentang kenaikan titik didih. Kesimpulannya adalah bahwa adanya zat terlarut di dalam sebuah cairan atau di dalam pelarut murni itu akan menyebabkan tekanan uapnya menjadi menurun. Sehingga dengan demikian, itu kalau dia harus mendidih, maka titik didihnya harus lebih besar dibandingkan dengan pelarut murninya. Makanya nanti akan ada kenaikan titik didih. Sekarang perhatikan diagram berikut. Ya. Kita fokus pada bagian kanan dulu. Perhatikan, yang perlu Anda lihat adalah ini adalah kesini adalah tekanan. Ini adalah tekanan, ke sini adalah suhu, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini titik di mana garis yang nyata begini, ya. Itu adalah air, sementara garis yang putus-putus itu adalah untuk larutan. Anda perhatikan untuk titik A. Titik A itu adalah titik didih air pelarut murni. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa tekanan 1 atm untuk air adalah titik didihnya 100 derajat Celcius. Kemudian perhatikan pada titik B, ya. Ini ya B ya. Nah, dia mengikuti garis yang ini putus-putus, itu adalah berupa larutan. Di mana Anda bisa lihat bahwa pada titik ini, katakanlah pada titik B, suhunya tentu kalau ibarat ini kita lihat nih, ya, suhunya adalah 100 derajat Celcius. Dan tekanannya pada saat itu adalah kalau kita lihat dan perhatikan di sini berapa? Ya. Berarti masih kurang dari 1 atm. Jadi dalam arti kata, pada titik B, ya, larutan itu belum mendidih walaupun suhunya udah 100. Nah, baru pada titik C, titik didih dari larutan itu sendiri. Ya, karena dengan meningkatkan suhu nih, seiring dengan meningkatnya suhu, seperti yang bisa lihat, tekanannya juga akan meningkat sampai pada satu saat, pada satu titik di titik C, ya,
tekanannya jadi sudah 1 atm, maka otomatis pada titik ini suhunya sudah lebih dari 100. Selisih antara titik C dan titik A atau titik didih sekarang dari larutan dibandingkan dengan yang pelarut tadi, nah itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Jadi kalau begitu kita bisa lihat bahwa adanya zat terlarut, karena ini adalah larutan ya, itu menyebabkan titik didihnya akan makin naik. Sekarang kita lihat pada yang berikutnya, dimana kalau titik D itu adalah titik beku pelarut murni pada 1 atm. Dan suhunya kalau dilihat ya ini adalah 0 derajat Celcius. Nah, perhatikan untuk titik E ya, titik E ini adalah tentu sesuai dengan garis putus-putus itu adalah berupa larutan. Dimana pada titik E ini ya, tekanannya kalau mau kita lihat tuh segini. Artinya ya kurang dari 1 atm. Karena seperti yang kita tahu bahwa adanya zat terlarut itu akan menyebabkan tekanan dari larutan itu akan makin berkurang. Nah, dia baru bisa mencapai 1 atm kembali ya dengan adanya, kalau berdasarkan gambar ini tentu harus kita menurunkan suhunya. Jadi suhunya diturunkan sampai pada titik tertentu di mana tekanannya sudah 1 atm. Kalau di sini adalah di titik F. Nah, saat itulah sekarang dia membeku. Dan dapat Anda lihat juga di sini adalah akan ada perbedaan antara titik beku dari yang awal larut murni dibandingkan dengan yang larutan. Nah, selisih itulah yang disebut dengan penurunan titik beku. Karena titik bekunya tidak lagi 0 derajat Celcius, nah maka kurang dari 0 derajat Celcius, maka kita katakan dia mengalami penurunan titik beku. Jadi titik bekunya tidak lagi 0 derajat Celcius tapi kurang dari itu. Demikian penjelasan mengenai titik didih dan titik beku. Tugas bagi Anda, jelaskan titik berikut. Katakanlah ini adalah X, ini adalah Y. Anda jelaskan mengenai titik didih dan titik bekunya pada saat tersebut dan dibandingkan dengan titik didih dan titik beku yang normal. Sekarang kita lihat bagaimana menghitung kenaikan titik didih itu dihitung dengan cara apa. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mungkin kita lihat dulu simbol yang kita gunakan. Kalau dalam hal ini kita gunakan simbol menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, kenaikan titik didih kita simbolkan dengan delta TD. Nih, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya atau di buku lain mungkin pakai delta TB, boil. Yang kedua sebagai catatan adalah kalau untuk penurunan titik beku kita gunakan istilah TB, beku. Kemudian kalau dalam literatur lain pakai delta TF atau freeze. Nah, kenaikan titik didih itu bisa dihitung dengan rumus delta TD sama dengan M kali KD. Artinya adalah bahwa baik itu titik didih maupun titik beku tetap sebanding dengan molalitasnya. Artinya ini juga akan sebanding dengan jumlah zat terlarut. Makin banyak nantinya adalah zat terlarut, juga titik didihnya akan semakin naik. Sebaliknya, titik bekunya nanti akan makin turun. Jadi dari rumus ini, delta TD sama dengan M kali KD, di mana M itu adalah molalitas. Yang Anda juga sudah tahu, molalitas itu simbolnya adalah M kecil. Ini adalah mol untuk setiap 1 kg larut. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian KD ini berarti tetapan untuk titik didih. Analog dengan itu untuk yang titik beku,
delta TB-nya itu adalah sama dengan M kali KD. Berarti M adalah molalitas, KB-nya itu adalah tetapan titik beku. Di mana KD ataupun KB itu akan berbeda-beda untuk setiap zatnya. Katakanlah ada air mungkin sebagai pelarut, ada etanol sebagai pelarut, ada benzen sebagai pelarut, dan lain-lain. Itu ada nilainya, ada nilai tertentu, ada harga tertentu. Dan itu nanti akan diketahui di soalnya. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk kenaikan titik didih. Diketahui bahwa konsentrasi adalah 0,2 molal, kemudian kadar airnya adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, dapat kita lihat bahwa berarti kenaikan titik didihnya adalah sama dengan molalitas kali tetapan KD-nya. Dalam ini adalah air, ya. Tentu di sini 0, M-nya tadi 0,2 kali dengan tetapannya 0,2 molal dikali dengan 0,52 per molal. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini molal, sehingga satuannya akan jadi derajat Celcius. Hasilnya adalah 1,04. Dengan demikian, kenaikan titik didihnya adalah 1,04 derajat Celcius. Tapi kalau yang ditanya, berapakah titik didihnya? Nah, titik didihnya berarti akan menjadi, karena ini adalah pelarutnya air, berarti 100 tambah 1,04 derajat Celcius sama dengan 101,4 derajat Celcius. Nah, demikian caranya. Ya, barangkali kalau untuk contoh ini mungkin tidak asing lagi bagi Anda. Contoh yang lainnya. Suatu zat non-elektrolit masanya adalah 3,42 gram. Dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan itu ternyata mendidih pada suhu 100,03 derajat Celcius. Tentukan MR senyawa tersebut. Diketahui tetapan untuk air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Jadi tentu yang kita lihat di sini diketahui adalah masanya, kemudian massa air sebagai pelarut, kemudian titik didihnya. Ya, berarti pertama dulu kita lihat berapa kenaikan titik didihnya. Karena titik didih air itu adalah 100, berarti 100,03 kurangi dengan 100 derajat Celcius sama dengan 0,03 derajat Celcius. Kemudian kita tahu rumusnya, delta atau kenaikan titik didih itu akan sebanding dengan molalitas kali dengan tetapannya. Molalitas seperti yang kita tahu ini kan sebenarnya adalah mol, ya. Mol zat terlarut dibagi dengan pelarutnya dalam satuan kilogram, ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti dia akan jadi mol itu adalah massa zat terlarut dibagi dengan MR, nah, kali dengan atau dibagi dengan pelarutnya per P dalam kilogram kali dengan KD-nya. Sehingga dari sini kita akan dapatkan, ya, ini adalah 0,03, masanya adalah 3,42, MR-nya adalah MR aja, kemudian kali dengan
pelarutnya adalah 200 gram, berarti ini adalah 0,2 ya. Kemudian KD-nya tadi 0,52. Dengan demikian MR bisa kita hitung ya. Nanti Anda akan dapatkan bahwa ternyata MR-nya itu adalah 296,4. Demikian cara untuk menghitung bagaimana kita menentukan MR dari senyawa yang belum diketahui keberadaannya, tadi belum diketahui MR-nya berapa. Jadi salah satu cara untuk mengetahui MR dari senyawa adalah dengan melihat kenaikan titik didihnya. Nah, kita beralih pada contoh soal untuk penurunan titik beku. Di sini dikatakan bahwa larutan anti beku itu mengandung 29% massa etilen glikol. Sampai temperatur berapakah larutan tersebut menahan pembekuan air radiator? Diketahui juga MR-nya adalah dari etilen glikol adalah 62. Tetapan beku untuk air adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Yang pertama adalah bicara tentang 20% massa. Artinya adalah untuk setiap 100 gram larutan terdapat 29 gram etilen glikol. Dengan demikian, kalau larutannya adalah sama dengan 100, zat terlarutnya tadi atau etilen glikolnya 29, maka kita bisa hitung airnya. Airnya tentu adalah 100 kurang 29 sama dengan 71. Jadi masanya sudah diketahui, massa airnya sudah ada 71, massa zat tersebut ada 29 gram. Maka baru kita masukkan ke rumus ya. Delta T B beku atau delta TF ya. Ini sama dengan M molalitasnya. Molalitas seperti yang kita tahu, molalitas mol berarti massa zat terlarut dibagi dengan MR-nya kali dengan 1/P-nya. Nah, di sini adalah 71, berarti P dalam kilogram. Kita bikin dulu kali dengan KB-nya. Sehingga dengan demikian kita dapatkan masanya itu adalah 29 dibagi dengan MR yang dalam hal ini adalah 62. Kemudian P pelarutnya tadi 71 berarti 0,071. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Karena di sini satuan pelarutnya harus dalam satuan kilogram. Baru ini yang dikali dengan 1,86. Ya. Maka dengan demikian setelah dihitung nanti kita akan dapatkan harganya itu adalah 12,25 derajat Celcius. Nah, setelah kita dapatkan angka tersebut ya, yang ditanya tadi adalah sampai temperatur berapa larutan tersebut dapat menahan pembekuan. Nah, kalau di sini kan penurunannya segini nih, 12,25. Berarti dia bisa menahannya itu sampai 12,25. Berarti titik bekunya sekarang itu adalah tentu ya, titik bekunya itu adalah sama dengan 0 kurang 12,25. Sama dengan min 12,25 derajat Celcius atau 12,25 derajat Celcius di bawah 0. Jadi jawabannya sampai temperatur berapa kalau larutan tersebut dapat menahan pembekuan air radiator? Maka sekarang sampai titik bekunya min 12,25
derajat Celcius. Contoh yang berikutnya, titik beku larutan 2 gram egg, ke dalam pelarutnya adalah 500 gram air, itu titik bekunya adalah min 0,124. Tentukan MR senyawa tersebut. Jika diketahui tetapan titik bekunya adalah 1,86 derajat Celcius per mol. Jadi langkah pertama tentu adalah deltanya berapa, penurunannya itu berapa. Nah, karena ini adalah urutannya dalam air, berarti 0 dikurangi min 124 sama dengan 0,124 derajat Celcius. Ya, berarti delta TB beku sama dengan, nah, seperti yang tadi juga, massa dibagi dengan MR kali dengan pelarutnya dalam satuan kilogram, baru dikali dengan KB-nya. Ya, kita dapatkan tadi sudah delta TB-nya adalah 0,124 sama dengan massanya tadi adalah 2 gram. MR-nya adalah, ini yang ditanya, pelarutnya di sini adalah air 500, berarti 0,5 kg. Nah, dikali dengan KB-nya yang 1,86. Sekarang kita tinggal menghitung, ya, berarti MR-nya sama dengan 2 per 0,124 kali 1/0,5. Ini sebenarnya bisa dimudahkan. Contohnya mudahkan 2 1/0, ini 2 juga, ini 2 kali 2 4, ya, baru dikali. Sehingga dengan demikian setelah kita hitung, maka kita akan dapatkan bahwa MR-nya itu adalah 60.